Baik, selanjutnya kita akan memasuki topik pembahasan tentang pengenalan gambar teknik mesin. Jadi, sebelum kita memulai gambar teknik, kita harus mengerti terlebih dahulu apa saja sih pengenalan dari gambar teknik ini. Nah, jadi di topik pembahasan kali ini kita akan membahas uh, pengertian dari gambar teknik, selanjutnya itu fungsi, sifat, hmm, dan skala dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke pengertian dari gambar teknik. Jadi, gambar itu merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud dari seorang sarjana teknik. Oleh karena oleh karena ini, gambar sering juga disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa sarjana teknik. Nah, selanjutnya terdapat pengertian gambar teknik mesin. Nah, gambar teknik mesin ini dapat diartikan sebagai acuan yang digunakan untuk merakit, merancang, atau mengubah sebuah mesin dengan standar kesepakatan dalam bentuk garis, simbol, serta tulisan yang diaplikasikan dalam bentuk gambar. Nah, ini gambar-gambar di bawah terdapat kegiatan-kegiatan dari eh, gambar teknik mesin. Yang pertama itu kegiatan perancang gambar atau desain drafter, terus penyampaian informasi, dan kegiatan pembuatan atau operator. Nah, selanjutnya ini terdapat fungsi dari gambar teknik mesin. Gambar teknik mesin harus dibuat sesuai dengan standarisasi yang berlaku agar bisa menjalankan fungsi secara lebih optimal. Nah, berikut beberapa fungsi dari gambar teknik mesin. Jadi, yang pertama itu penyampaian informasi. Maksud dari penyampaian informasi ini, gambar mempunyai tugas meneruskan maksud dari perancang dengan tepat kepada orang-orang yang bersangkutan kepada perencanaan proses, pembuatan, pemeriksaan, perakitan, dan sebagainya. Selanjutnya ini terdapat pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Jadi maksudnya itu gambar merupakan data teknis yang sangat ampuh di mana teknologi dari suatu perusahaan dipadatkan dan dikumpulkan. Oleh karena itu, gambar bukan saja diawetkan untuk mensuplai bagian-bagian produk untuk perbaikan atau reparasi. Jadi, tetapi gambar diperlukan juga untuk disimpan dan dipergunakan sebagai bahan informasi untuk rencana-rencana baru di kemudian hari. Untuk itu diperlukan cara-cara penyimpanan, kodifikasi nomor, urut, gambar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini cara-cara pemikiran dalam penyiapan informasi. Jadi maksudnya itu dalam perencanaan konsep abstrak yang melintas dalam pikiran diwujudkan dalam bentuk gambar melalui proses. Nah, selanjutnya ini terdapat sebagai arsip dokumen. Maksudnya itu jadi sebelum kita membuat sebuah gambar yang cetak gitu, kita harus mempunyai gambarnya gitu, dokumennya. Jadi agar lebih gampang gitu untuk proses produk selanjutnya, pembuatan produk selanjutnya. Selanjutnya itu ada pengembangan gambar dan keadaan teknik. Nah, menurut perkembangan teknik dan perkembangan sosial, fungsi dan penggunaan cara-cara menggambar telah mengalami perubahan dengan menyolok. Bila mana perencana dan pembuat tidak lagi merupakan satu orang yang sama, tetapi mempunyai hubungan satu sama lain, maka pada fungsi gambar ditambah dengan penyampaian informasi dan kesepakatan bersama memegang peranan cukup dalam peraturan-peraturan gambar. Nah, sebuah gambar susunan atau gambar sistem dari suatu grup dipakai di mana tidak diperlukan indikasi atau catatan yang tepat karena produk tersebut dibuat terutama sekali oleh keahlian dari si pembuat. Dengan meningkatnya ukuran industri, banyak perusahaan yang menggunakan gambar seperti gambar di samping.
Nah, singkatnya, fungsi dan standar gambar perlu dirubah menurut ukuran industri, ketergantungan pada orang lain, cara-cara produksi, cara-cara reproduksi, ataupun mesin gambar atau instrumentasi. Standar gambar akan berubah sesuai keadaan teknik. Nah, selanjutnya ini terdapat sifat dan tujuan dari gambar teknik mesin. Yang pertama itu sifat. Sifat ini terdiri dari kepastian gambar, hubungan antara fungsi dan sifat gambar, terus sifat dan pengembangan standar gambar. Nah, selanjutnya ini ada tujuan. Tujuan gambar teknik mesin ini yang pertama ada internasionalisasi gambar. Maksudnya itu peraturan-peraturan gambar dimulai dengan persetujuan bersama antara orang-orang yang bersangkutan dan kemudian telah menjadi bentuk standar perusahaan. Bersama dengan meluasnya dunia usaha, keperluan standar perdagangan dan standar nasional meningkat pada tahun-tahun belakangan ini. Jadi peningkatan pembagian kerja secara internasional, perkenalan dengan teknologi asing telah mengharuskan internasionalisasi standar gambar. Agar supaya tujuan ini dapat dicapai, penunjuk-penunjukan dalam gambar harus sama secara internasional, maupun ketentuan-ketentuan dari pengertian cara-cara penunjukan dan lambang harus diseragamkan secara internasional. Nah, selanjutnya ini mempopulerkan gambar. Dalam lingkungan teknologi tinggi, akibat dikenalnya teknologi, golongan yang harusnya membaca dan mempergunakan gambar meningkat jumlahnya. Akibatnya diperlukan mempopulerkan gambar, dan gambar harus jelas dan mudah. Peraturan-peraturan dan standar sederhana dan eksplisit sangat diperlukan. Nah, selanjutnya ini perumusan gambar. Jadi perumusan gambar ini hubungan yang erat antara bidang-bidang industri seperti permesinan, struktur, perkapalan, perumahan atau arsitektur, dan teknik sipil. Masing-masing dengan kemajuan masyarakat teknologinya tidak memungkinkan menyelesaikan suatu proyek dari satu bidang saja secara bebas. Bahkan dari itu telah menjadi suatu keharusan untuk menyediakan keterangan-keterangan gambar yang dapat dimengerti terlepas dari bidang-bidang di atas. Nah, selanjutnya ini sistematika gambar. Mengingat gambar kerja saja, isi gambar menyajikan banyak perbedaan tidak hanya dalam penyajian bentuk dan ukuran, tetapi tanda-tanda toleransi ukuran, toleransi bentuk, dan keadaan permukaan juga. Nah, selanjutnya itu penyederhanaan gambar. Penghematan tenaga kerja dalam menggambar adalah penting, tidak hanya untuk mempersingkat waktu, tetapi juga untuk meningkat mutu rencana. Oleh karena itu, penyederhanaan gambar menjadi masalah penting untuk menghemat tenaga menggambar. Selanjutnya itu yang terakhir, modernisasi gambar. Bersamaan dengan kemajuan teknologi, standar gambar juga telah dipaksa mengikutinya. Dapat disebutkan di sini eh, cara-cara baru atau modern yang telah dikembangkan seperti misalnya pembuatan film mikro, berbagai macam mesin gambar otomatis dengan bantuan komputer, seperti aplikasi-aplikasi menggambar 3D, terus juga perencanaan dengan bantuan komputer, seperti halnya AutoCAD ataupun SolidWorks dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini eh, garis dan huruf dalam gambar. Jadi garis dalam gambar itu dipergunakan beberapa jenis garis yang masing-masing mempunyai arti dan penggunaannya sendiri. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan maksud dan tujuan. Nah, yang pertama ini terdapat jenis-jenis garis. Jadi ada 5 jenis ya, 5 jenis garis. Contohnya saja ini. Nah, jenis garis menurut tebalnya ada 3 macam, yaitu dengan perbandingan ya.
Yang pertama itu garis tebal dengan perbandingan 1, garis sedang dengan perbandingan 0,7, dan garis tipis dengan perbandingan 0,3. Tebal garis dipilih sesuai besar kecil gambar dan dipilih dari deretan angka di bawah dari 0,18 mm untuk yang terkecil dan yang terbesar itu 2 mm. Nah, pada umumnya tebal garis adalah 0,5 atau 0,7 mm ya, yang sering dipakai. Nah, selanjutnya itu jarak minimum antara garis-garis atau jarak antara garis tengah sejajar termasuk garis arsir tidak boleh kurang dari 3 kali tebal garis yang paling tebal dari gambar jenis jarak antara garis. Nah, pada garis sejajar yang berpotongan, jaraknya dianjurkan paling sedikit 4 kali tebal garis. Nah, selanjutnya ini terdapat garis-garis yang memotong pada sebuah titik. Nah, bila beberapa garis berpusat pada sebuah titik, garis-garisnya tidak digambar berpotongan pada titik pusatnya, tetapi berhenti pada titik di mana jarak antara garis kurang lebih sama dengan 3 kali tebal garisnya. Nah, ini untuk contoh benar dan salah pada sebuah gambar garis gores dan garis bertitik. Panjang garis gores dan jarak antaranya pada satu gambar harus sama. Panjang ruang antara harus cukup pendek dan jangan terlalu panjang. Nah, ini macam-macam jenis garis secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ini terdapat huruf dan angka. Dalam gambar teknik, huruf dan angka merupakan salah satu hal yang penting. Mereka mempunyai fungsi tertentu di dalam sebuah gambar teknik. Fungsi huruf dan angka gambar teknik adalah untuk memperjelas maksud dari sebuah gambar dan memberikan keterangan gambar. Jadi fungsi dari pemberian huruf dan angka ini ada 4 macam, yaitu yang pertama memberikan informasi untuk pembaca, yang kedua menunjukkan besaran ukuran, yang ketiga keterangan gambar, dan yang terakhir ini catatan etikat gambar. Nah, selanjutnya ini terdapat huruf dan angka. Gambar di samping memperlihatkan keterangan dari tinggi huruf atau angka dengan keterangan H ini ketinggian dari huruf atau angka, C ini ketinggian dari huruf kecil, A ini jarak antara huruf satu dengan huruf lainnya, B ini jarak garis dari ketinggian huruf, ditambah jarak antara huruf atau angka dengan huruf atau angka di bawahnya. Terus yang E ini jarak spasi antar kata, dan yang D ini ketebalan dari huruf atau angka yang digunakan. Nah, ini untuk contoh bentuk huruf dan angka yang contoh tegak dan contoh miring. Nah, ini contoh angka tadi ya. Nah, selanjutnya ini terdapat alat-alat gambar. Yang pertama itu eh, terda yang pertama itu terdapat kertas gambar. Jadi kertas gambar ini bermacam-macam ya, karena yang pertama itu ada kertas gambar untuk tata letak, terus yang kedua kertas gambar untuk gambar asli, dan yang ketiga itu untuk film gambar. Nah, kertas gambar ini memiliki jenis kertas, yaitu ada kertas pada larang, kertas manila, kertas kalkir, dan untuk ukuran kertas, kertas ini sudah distandarkan ya ukurannya. Jadi untuk ukuran A0 ini mempunyai luas 1 meter persegi dengan perbandingan panjang terhadap lebar akar 2 banding 1.
Ukuran berikutnya A1, A2, A3, A4 diperoleh dengan membagi dua ukuran yang mendahulunya. Nah, ini untuk nama kertas dan ukuran dalam bentuk milimeter. Dengan yang paling besar itu yaitu A0 dan yang paling kecil itu yaitu A4. Nah, selanjutnya ini terdapat pensil gambar. Pensil untuk menggambar teknik ini terdapat dua macam. Nah, yang pertama ini pensil biasa atau terbuat dari kayu dan pensil mekanik. Nah, ini untuk contohnya. Dan penggunaan pensil menarik garis seperti ini untuk penggunaan pensilnya. Nah, ini untuk kekerasan pensil. Jadi, golongan dinyatakan dengan huruf keras, sedang, lunak. H ini hard, F ini fine dan HB ini half black dan B ini black. Tiap golongan dibagi lagi ke dalam tingkat kekerasan yang dinyatakan dengan angka. Golongan keras dari 9H sampai 4H, golongan sedang 3H sampai B, dan golongan lunak dari 2B sampai 7B. Nah, ini untuk tabel pensil gambarnya dari ukuran kertas, sedang, dan lunak. Jadi, untuk ke bawah ini semakin keras, semakin sedang, dan semakin lunak. Nah, selanjutnya ini pena. Nah, jika diinginkan gambar cetak yang lebih jelas dan awet, gambar digambar pada kertas kalkir dengan menggunakan pena atau rapido yang berisi tinta. Dan ini juga bisa dipakai untuk menulis di kepala gambar ya, seperti nama instansi ataupun sebagainya. Tapi tergantung dari penerima gambar gitu, mau ditulis pakai pensil atau pulpen. Selanjutnya itu terdapat jangka. Perlengkapan ini adalah hal yang paling penting karena kotak jangka yang sederhana harus berisi paling sedikit sebuah jangka besar yang mempunyai ujung yang dapat ditukar-tukar, yaitu ujung potlot dan ujung untuk tinta. Dan jangka ini juga sangat penting karena dalam sebuah gambar banyak sekali membuat medan-medan dalam bentuk lengkungan ya. Nah, selanjutnya ini terdapat penggaris. Macam-macam dari penggaris. Yang pertama itu penggaris T. Penggaris T, sebuah penggaris T terdiri dari sebuah kepala dan sebuah daun. Garis-garis horizontal ditarik dengan penggaris T ini dengan menentukan kepalanya pada tepi kiri dari meja gambar dan menggesernya ke atas atau ke bawah. Supaya hasil dari garis-garis dapat sejajar betul, kepala dari penggaris ini harus betul-betul diikat pada daunnya. Telitilah hal ini sebelum memulai gambar. Terus selanjutnya ini segitiga. Segitiga untuk menggambar garis sejajar atau garis lengkungan. Satu segitiga bersudut 45 derajat, 90 derajat, dan 45 derajat. Dan yang terakhir itu satu segitiga siku-siku dengan bersudut 60 derajat. Nah, ini terdapat cara menggunakan penggaris segitiga. Penggunaan sepasang segitiga dengan sudut 60 derajat dan 45 derajat. Terus membuat segi 6 di dalam lingkaran. Terus membuat garis sejajar. Membuat garis tegak lurus. Membuat sudut. Membuat segitiga sama sisi. Dan yang terakhir itu membuat segi 6 di luar lingkaran. Nah, selanjutnya itu terdapat melengkungan. Untuk menggambar untuk menggambar garis-garis lengkung yang tidak dapat dibuat dengan jangka dipergunakan melengkungan. Sepasang melengkungan yang biasa diperlihatkan pada gambar di bawah. Pada gambar yang pertama ini, yang di atas ini. Nah, mal bentuk ini untuk membuat gambar secara cepat. Untuk membuat gambar secara cepat dipergunakan mal-mal bentuk.
Jadi masih banyak ya mal-mal bentuk macam lain. Ini untuk contohnya saja. Ini juga terdapat menggambar lambang-lambang dalam bidang elektroteknik, gambar Moore, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk alat-alat lain, busur derajat untuk mengukur dan membagi sudut, terus penghapus untuk membuang garis yang salah dipergunakan penghapus dengan mutu yang baik. Ada penghapus yang dibuat dari karet dan ada yang dibuat dari plastik. Penghapus yang baik harus dapat menghilangkan garis atau gambar yang tidak diinginkan dan tidak merusak kertasnya. Untuk menghilangkan garis atau gambar dengan tinta harus dipakai penghapus yang khusus. Nah, pelindung penghapus untuk menghilangkan garis yang berdekatan. Dengan alat ini, garis-garis yang dapat terlindung dari penghapus hanya garis atau bagian garis yang salah dapat dihapus. Pelindung penghapus ini mempunyai berbagai bentuk lubang, dengan demikian bagian yang diperlukan dapat dilindungi dan hanya bagian yang harus dibuang tampil pada lubang. Nah, selanjutnya ini terdapat meja gambar. Jadi, meja gambar ini peranannya juga penting karena dalam menggambar ini kita harus eh, sebagaimana kita harus nyaman gitu dalam menggambar. Jadi ukuran meja gambar ini juga disesuaikan dengan ukuran kertas. Misalnya untuk A0 ini mempunyai ukuran 1200 mm kali 900 mm. Alangkah lebih bagusnya ini meja gambarnya itu lebih besar dari ukuran kertasnya. Nah, selanjutnya ini terdapat susunan pada kertas gambar. Jadi yang pertama itu susunan pada kertas gambar harus memenuhi penanganan gambar teknik yang baru. Jadi isi susunan gambar dalam kertas gambar itu yang pertama itu posisi dan ukuran kepala gambar. Nah, ini untuk posisi kepala gambar harus terletak seperti gambar di samping, kepala gambar harus terletak dalam garis gambar bagian sudut kanan bawah. Dari gambar di samping ini dalam bentuk horizontal maupun vertikal. Jadi yang selanjutnya itu ukuran kepala gambar. Kepala gambar mempunyai panjang 180 mm dengan tingginya tergantung dari kebutuhan menggambarnya gitu. Nah, ini untuk isi kepala gambar. Kepala gambar atau etiket berisi tentang identitas gambar. Yang pertama itu nama instansi, yang kedua nomor gambar, yang ketiga judul gambar, keempat ukuran kertas, kelima proyeksi gambar, keenam skala dan satuan gambar, ketujuh tanggal pembuatan gambar, kedelapan nama penggambar, yang kesembilan pemeriksa gambar, yang kesepuluh jurusan gambar, dan yang terakhir ini peringatan ataupun keterangan. Nah, ini untuk contoh posisi dan ukuran kepala gambar yang memiliki panjang 180 mm. Nah, selanjutnya ini batas dan rangka gambar. Jadi, batas rangka gambar ini batas gambar dengan lebar minimum 20 mm untuk A0 dan A1. Untuk A2 dan A3 dan 4 memiliki 10 dengan lebar minimum 10 mm. Rangka harus dibuat dengan garis setebal minimum 0,5 mm. Terus selanjutnya ini tanda tengah pada kertas gambar. Tiap lembar kertas gambar paling sedikit harus memiliki 4 buah tanda tengah untuk memudahkan kedudukan gambar bila akan direproduksi atau dibuat film mikro. Untuk ukuran kertas gambar besar yang tidak mungkin dibuat film mikronya dalam satu rangka dibutuhkan tanda tengah tambahan pada sisi-sisi panjangnya. Di tengah tiap bagian yang akan dibuat film mikronya untuk memudahkan penyusunan kembali dari bagian-bagian ini. Nah, ini untuk tanda tengah pada kertas gambar seperti ini. Nah, selanjutnya itu tanda orientasi pada kertas gambar. Dua buah tanda orientasi harus terdapat pada kertas gambar untuk menentukan letak gambar pada papan gambar, untuk menentukan arah penglihatan gambar juga.
Terus selanjutnya skala referensi metrik. Dianjurkan untuk membuat skala referensi metrik tanpa angka pada semua kertas gambar dengan panjang minimum 100 mm yang dibagi dalam bagian-bagian 10 mm. Nah, ini untuk contohnya skala referensi metrik seperti ini. Skala referensi metrik harus diletakkan simetris terhadap tanda tengah dengan panjang garis 5 mm dengan tebal garis 0,5 mm. Nah, selanjutnya sistem referensi kisi-kisi. Nah, sistem referensi kisi dianjurkan untuk semua ukuran kertas gambar supaya dengan mudah dapat menempatkan gambar detail, tambahan, perubahan, dan sebagainya. Nah, ini tanda pemotongan. Tanda pemotongan disediakan pada keempat ujung kertas gambar untuk memudahkan pemotongan. Tanda-tanda ini bentuknya segitiga, siku-siku dengan panjang sisi sikunya 10 mm. Maksudnya ini panjang dari sini sampai sini ya, ini ke sini. Terus ditarik. Nah, ini untuk contoh kertas gambar secara keseluruhan dari skala referensi metriknya, posisi kepala gambar, eh, atau sistem referensi kisi-kisi, batasan dan bingkai, dan sebagainya. Nah, ini untuk penempatan pada papan gambar biasa atau tanpa mesin. Jadi ya, ini terdapat meja gambar dan selotip. Selotip fungsinya itu supaya kertas gambar itu tidak akan berpindah kemana-mana gitu. Misal ada angin atau sebagainya ya. Nah, ini skala gambar. Skala gambar adalah perbandingan ukuran linear pada gambar terhadap ukuran linear dari unsur yang sama pada benda. Ada 3 skala ya. Yang pertama itu skala diperbesar, skala di sebenarnya, dan skala diperkecil. Dengan perbandingan skala diperbesar lebih dari 1:1, skala sebenarnya 1:1, dan skala diperkecil kurang dari 1:1. Nah, ini untuk tabel skala contoh skala ya dari perbesaran, sebenarnya, dan pengecilan. Jadi, cukup sekian.